Peristiwa penyiraman air keras Andri Yunus, operasi intelijen berdarah dingin. Peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus terjadi pada tanggal 12 Maret tahun 2026. Peristiwa ini diduga sebagai operasi terencana yang dilakukan secara sistematis oleh pihak tertentu untuk melumpuhkan secara fisik dan mental seseorang yang berani menyuarakan kritik. Siapa sebenarnya Andri Yunus? Ia bukan sekadar aktivis yang berorasi di depan istana. Andri merupakan alumnus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta dan mantan pengacara publik di LBH Jakarta. Portofolionya berfokus pada kritik terhadap sektor pertahanan, intelijen, serta reformasi keamanan. Bagi pihak-pihak yang merasa terganggu, sosok seperti Andri dipandang bukan sekadar pengganggu, melainkan ancaman yang berpotensi menggoyahkan posisi mereka. Pada Maret tahun 2025, dalam peristiwa yang dikenal sebagai Aksi Geruduk Fairmont, Andri menjadi salah satu tokoh utama. Saat itu, sejumlah anggota DPR dan perwira tinggi militer tengah menggelar rapat tertutup di Hotel Fairmont. Andri bersama rekan-rekannya masuk dan menginterupsi jalannya rapat tersebut. Tindakan itu tidak hanya dimaknai sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai kritik terhadap praktik yang dinilai tidak transparan. Andri juga aktif mengkritisi revisi Undang-Undang Polri. Ia menyoroti pasal-pasal yang dinilai memberikan kewenangan intelijen yang berpotensi tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara. Persoalan tersebut bahkan dibawa ke ranah uji material di Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itu, tekanan terhadap Andri diduga mulai meningkat. Ia menerima berbagai bentuk intimidasi, termasuk panggilan telepon pada malam hari dan pesan berulang melalui aplikasi perpesanan. Beberapa nomor yang menghubungi disebut-sebut menggunakan identitas yang mengarah pada institusi tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif dan pihak di balik teror tersebut. Pada tanggal 16 Maret tahun 2025 dini hari, 3 orang tak dikenal mendatangi kantor Kontras dengan modus mengaku sebagai wartawan. Namun, perilaku mereka menimbulkan kecurigaan, seolah-olah sedang melakukan pemantauan terhadap lingkungan sekitar. Terdapat pula dugaan penggunaan teknologi pelacakan terhadap perangkat komunikasi Andri. Jika benar, hal ini mengindikasikan keterlibatan pihak yang memiliki akses terhadap teknologi canggih. Memasuki Maret tahun 2026, intensitas gangguan meningkat. Telepon genggam Andri menerima banyak panggilan dari nomor tidak dikenal dengan pola yang tidak wajar. Peristiwa penyiraman pada tanggal 12 Maret tahun 2026 pun diduga bukan kejadian spontan. Ada indikasi bahwa peristiwa tersebut merupakan hasil dari rangkaian perencanaan yang panjang. Pada hari kejadian, pergerakan Andri terpantau. Ia berpindah dari kantor Kontras ke Celios di Menteng, lalu ke kantor YLBHI di Jalan Diponegoro. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Andri keluar dan mengendarai sepeda motor. Tidak lama kemudian, di kawasan Jalan Salemba, terjadi penyerangan oleh 2 orang yang mengendarai sepeda motor. Pelaku mendekati korban dari arah berlawanan, lalu menyiramkan cairan kimia berbahaya ke arah wajah dan tubuh Andri. Akibatnya, korban mengalami luka bakar serius pada beberapa bagian tubuh. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan warga negara, khususnya bagi mereka yang aktif menyuarakan kritik. Penggunaan air keras sebagai alat serangan juga menimbulkan dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis. Selain melukai, tindakan ini juga dapat menimbulkan efek ketakutan di tengah masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mengingatkan pada berbagai peristiwa kekerasan terhadap aktivis dan tokoh publik di masa lalu. Pola-pola tersebut memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Hingga kini, publik menantikan pengungkapan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Penegakan hukum yang adil menjadi kunci untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Kasus Andri Yunus menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan keselamatan warga negara merupakan tanggung jawab utama negara.